hari Minggu. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak-kakak di hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Adik-adik tetap semangat kan dalam memuji nama Tuhan? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars LKPA dengan sikap sempurna. Adik-adik masih tetap semangat kan? Adik-adik, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 10. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bangun dan dapat beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Engkau tuntun ibadah ini ya Tuhan, sehingga adik-adik dapat mengikuti ibadah himpa pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah hamba-Mu dan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Kakak ulang, Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 2. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar. Adik-adik serta kakak lain pendamping akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari
tidak, dipersilakan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kabarnya luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa pada pagi hari ini. Berjumpa lagi kita ya adik-adik ya, di Minggu Impah tanggal 9 Januari 2022. Memang adik-adik, sungguh terasa di tahun 2021 ya adik-adik ya. Kita tidak berjumpa bertatap muka langsung, tapi kita tetap bersyukur adik-adik, karena kita masih dipertemukan di Minggu Impah kedua Januari 2022 ya adik-adik ya. Marilah adik-adik, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan tadi. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum itu adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, marilah kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa penyertaan-Mu dari sepanjang tahun 2021 hingga kami memasuki tahun 2022 ini, dimanapun Tuhan masih memberikan anugerah yang terbesar buat kami, napas kehidupan, sehingga kami masih bisa bertemu dengan anak layan kami, berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan. Sekalipun kami melalui ibadah online, tetapi suatu keyakinan kami bahwa kami selalu merasakan hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Perhatikan ya adik-adik, kita membacanya. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat ini mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tema bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Siapa yang di sini adik-adik
takut. Di mana tahun 2022, tahun 2021 adik-adik, maaf ya, tahun 2020 sama tahun 2021 ini kita merasakan sangat sulit berjumpa adik-adik, bertatap muka, bahkan pun bersama dengan teman-teman bersekolah, ibadah online. Tetapi adik-adik jangan takut. Seperti di sini, bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang mengintai bangsa Israel. Beberapa suku yang mengintai bangsa Israel masuk tanah Kanaan, masuk negeri tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada 12 adik-adik. Ada 12 suku tersebut adalah pertama suku Ruben, yang kedua Simeon, Yehuda, Isaskar, yang kelima Efraim, yang keenam Benyamin, Sebulon, Manase, dan Asyar, Naftali, dan Gad. Itulah 12 suku yang mengintai bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mengutus ada 2 orang yang termasuk 12 suku tadi adik-adik, yang diutus Tuhan untuk menguatkan bangsa Israel, yaitu Yosua dan Kaleb, yang datang menguatkan bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Pada waktu bangsa Israel takut, karena dia takut, tetapi Tuhan mengutus Yosua dan Kaleb untuk menguatkan bangsa Israel pada waktu itu adik-adik. Di ayat 6 adik-adik, Yosua menguatkan bangsa Israel. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunan, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dia datang menguatkan bangsa Israel pada waktu itu. Dan di ayat 9 dikatakan adik-adik, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa seperti itu, kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan ditelan habis, dan mereka mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb diutus Tuhan untuk datang menguatkan bangsa Israel pada waktu itu, supaya jangan takut dan jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Begitu pula dengan adik-adik pada saat ini. Janganlah takut adik-adik, tetapi berpegang teguhlah kepada Tuhan. Tuhanlah yang jadi pelindung kita. Tuhanlah yang akan selalu menyertai kita dimanapun adik-adik. Pada saat ini adik-adik, Tuhan memberikan kedua orang tua untuk selalu melindungi. Dimanapun adik-adik takut, adik-adik bisa curhat kepada orang tua dan minta pendapat, dan orang tua itulah yang akan memberikan nasihat. Seperti Tuhan memberikan perlindungan kepada bangsa Israel, Tuhanlah juga yang akan memberikan perlindungan kepada adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik itu di sekolah, di rumah,
baik itu pun adik-adik di tempat umum bersama-sama dengan teman-teman, melaksanakan aktivitas, belajar bersama, bahkan pun apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan akan selalu menyertai adik-adik, memimpin adik-adik, dan Tuhanlah juga akan melindungi adik-adik. Tuhanlah perlindungan kita, penjaga kita. Sedikit adik-adik ya, saya ceritakan dimanapun pada waktu sebelum Natalan tanggal 16 kah, kalau tidak salah 17, 18 secara itu, saya ditabrak adik-adik. Dan tulang rusuk saya retak. Dimanapun pada waktu itu saya ditolong, dikira orang saya sudah tidak bernyawa. Tetapi sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, kehidupan saya. Masih memberikan napas Tuhan melindungi saya, sehingga masih bertemu dengan adik-adik pada saat ini dalam ibadah impah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Suatu kesaksian saya adik-adik, dimanapun tahun 2021 2 kali saya mengalami kecelakaan. Pada waktu itu muka saya dijahit 6, ditabrak, dan akhir tahun juga tahun 2021 saya juga ditabrak. Tetapi sungguh luar biasa adik-adik penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Diingatkan kepada adik-adik, janganlah takut menghadapi suatu permasalahan atau suatu masalah, terutama pada saat ini COVID-19. Tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan adik. Begitupun dengan saya. Seperti bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Dimanapun dikatakan dalam ayat 9, Tuhan akan menyertai kita. Hidup kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik jangan takut, karena Tuhanlah yang mempersiapkan apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik perlukan dalam bangku sekolah. Jangan adik-adik khawatir, jangan adik-adik takut bahwa saya tidak bersekolah, karena pada saat ini orang tua tidak mampu menyekolahkan. Tetapi ingatlah adik-adik, ada Tuhan yang empunya segala-galanya. Tuhanlah yang akan memberikan apa yang adik-adik perlukan, apa yang adik butuhkan pada saat ini, tentang sekolah adik-adik, kebutuhan adik-adik, pendidikan adik-adik. Sungguh luar biasa Tuhan akan mempersiapkan segalanya apa yang kita butuhkan pada saat ini. Jangan takut, Tuhan yang empunya segala-galanya. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, butuhkan. Tetapi adik-adik juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menyertai adik-adik, Tuhanlah yang akan menguatkan adik-adik, Tuhan juga yang akan memberikan kebutuhan adik-adik, apa yang adik-adik perlukan. Tetapi ingatlah adik-adik, jangan banyak melewatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan, tetapi pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan, berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah impah kepada Tuhan. Semoga dalam ibadah impah kita ini firman Tuhan yang disampaikan adik-adik dapat berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan adik-adik, supaya kehidupan adik-adik di akhir-akhir tahun, di awal tahun 2022 ini, adik-adik tetap diberkati, dilindungi, disertai, dan dijaga. Karena adik-adik selalu rajin beribadah impah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Oke adik-adik, aktivitas kita di minggu ini adik-adik disuruh tuliskan 2 hal yang membuat kamu merasa takut di masa pandemik COVID-19 ini, dan bagaimana kamu mengatasi rasa takut. Tuliskan masing-masing di kotak yang telah disediakan ya, adik-adik ya. Ada 4 kotak, nanti saya share di
WA grup Pospelkes, dan aktivitas TK juga nanti saya share. Oke adik-adik, silahkan melaksanakan aktivitas, mengerjakan aktivitas yang kakak Layan berikan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Baiklah adik-adik, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Tuhanku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Baiklah adik-adik, kita berdoa atas firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami, sehingga pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami sudah baca pada pagi hari ini, kami dapat mengerti dan pahami. Berkatilah anak-anak IMPA kami Bapa yang sudah mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Berkati mereka bersama kedua orang tua mereka, baik dalam pendidikan mereka, dalam bangku sekolah mereka, apapun yang mereka kerjakan. Pada saat ini mereka bersekolah bertatap muka, Tuhan akan menyertai melindungi mereka. Seperti firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan akan menyertai melindungi kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak IMPA kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah Bapa, sehingga mereka dapat beraktivitas lagi kembali. Mereka dapat melakukan, dapat beribadah IMPA, dapat bertemu bersama-sama dengan teman mereka di sekolah, bahkan pun melaksanakan aktivitas mereka setiap hari. Kami berdoa juga Bapa buat anak-anak IMPA kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka sungguh luar biasa, dan mereka mengucap syukur karena pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita masuk dalam warta pelkat. Warta pelkat kita pada pagi hari ini seperti pada minggu-minggu kemarin, yaitu adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan serta menjaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa juga adik-adik untuk mengerjakan aktivitas dari kakak layan. Dan minggu ke depan kita tetap ibadah online. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.